Kembali lagi di podcast Bola Terus. Masih dengan saya Angga Alfian, pemandu kalian dan juga ditemani Bapak-bapak Undit Internasional dengan Mas Damas di sini. Mas Damas, apa kabar, Mas? Halo, 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 halo. Semangat, semangat. Semangat, semangat Mas Edo, apa kabar, Mas? Wah, agak kurang fit ini. Kedinginan soalnya. Kedinginan, Lagi di puncak kedinginan. klasemen, jadi kedinginan. Hawanya flu juga, Ya, agak flu lah biasa. agak flu ya, Gajah, jangan gajah. sampai kedinginan. Ya Ini kita kalau bola, kalau nggak mau kedinginan turun aja, Mas, turun turun. jangan turun lah. Ini kita bola terus, tapi podcastnya kok nggak terus-terusan ya? Iya. Kemarin akhir tahun istirahat Akhir dulu. tahun. Akhir Tahun. tahun. Oh, oh Liburan iya, terus ya kayaknya. selamat tahun baru ya buat Ya, teman-teman baru. juga ya, Selamat selamat tahun tahun baru dan baru. juga selamat buat Arsenal. Ya, Wes. saya Ini nggak mau pokoknya ngucapin selamat buat Arsenal. minimal kan Soalnya, sampai tahun baru sudah di puncak klasemen. Masih di puncak iya. klasemen. Ya, Ini para penggemar bola terus ini lagi liburan terus dan sambil menikmati Arsenal di puncak terus ya gak? Nah, enggak, liburan siapa yang terus menikmati? di puncak terus. Yuk kita coba review sedikit ya dari hasil match day yang ke 20 ya minggu lalu. Ya, Itu dari Big Six-nya itu dari 6 tim Big Six itu cuman Arsenal ternyata yang meraih poin penuh ya kemarin betul, betul. ternyata, dan Ya, semuanya semuanya imbang. yang dari 5 itu imbang. Nah, senang menang 2-3 lawan Bournemouth. Terus si Spurs juga ditahan imbang sama Sunderland satu sama. Itu luar biasa juga ini Sunderland. Terus ada Fulham yang berhasil menahan imbang 2-2 Liverpool. Terus ada City lawan Chelsea yang berakhir imbang satu sama, dan juga MU ditahan imbang Leeds United dengan skor yang sama 1-1. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya ini memang kayaknya Arsenal memang udah setengah langkah ya. Ya nggak sih Mas Mas kira-kira Setengah untuk kaki. juara? Setengah Setengah kaki. kakinya Oh. udah jadi juara ini. Eh, Mas Edo gimana Mas Edo kira-kira sebenarnya menatap sisa musim terakhir ini? sebenarnya yang patut disyukuri itu adalah gap selisih poinnya sih. Kalau di puncak kan dari kemarin memang masih di puncak ya, nggak tergeserkan. Tapi ketika hasil-hasil rentetan hasil dua pekan terakhir itu kan ternyata membuat Arsenal itu kokoh lah, jauh lah peringkatnya jadi 6 poin selisihnya. Padahal kan sebelumnya kan sempat mengira, wah bakal kepepet, bakal keselip sama City gitu kan. Tapi ternyata City imbang 2 kali gitu kan. Bahkan yang bikin aneh itu yang pas 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 apa namanya festive period itu yang 0-0 kemudian bisanya 0-0 ya kalau nggak salah, atau sama Sunderland itu 0-0 atau 1-1, kemudian sama yang terakhir kali itu juga City malah ketahan sama Chelsea, ya itu berkah sih. Dan Aston Villa pun udah bisa dikalahkan Arsenal. Aston Villa apa namanya, meskipun kemarin juga menang lagi tapi ya masih masih jauh lah dari Arsenal gitu. Jadi sebenarnya patut disyukuri, tapi kemarin yang aku mau komentari yang laga lawan Bournemouth kemarin itu sebenarnya Arsenal layak untuk imbang sebenarnya. Di babak pertama memang mainnya jelek banget, tapi untungnya babak kedua mentalitasnya berbicara dan sangat disyukuri menangnya 2-3, itu benar-benar seru sekali dan nggak bisa dibilang mainnya Arsenal bagus gitu. Nah beruntungnya sekali lagi kita diuntungkan golnya Chelsea di menit akhir si Enzo Fernandez itu menarik sih itu. Kita berterima kasih lah sama Granit Xhaka dan Enzo Fernandez, dua pemain yang penting bagi Arsenal di akhir tahun sampai Berarti masih optimis ya Mas ya? Masih optimis buat juara ya? masih optimis sih, apalagi laga-laga berikutnya kan sebenarnya meskipun Arsenal berat gitu lawan Liverpool dan lain-lain, tapi ya disitulah penentuannya nanti itu. Oke. Mas Damas, menanggapi keoptimisan Mas Edo terhadap Arsenal ini nanti gimana nih Mas? Arsenal tuh di 3 laga mendatang ya. Ini kan belum main ya, nanti malam, besok malam masih lawan Liverpool. Kemudian Eh. Forest-nya juga away ya. Kemudian juga setelah itu Arsenal akan menghadapi laga hidup mati ya, lawan MU gitu ya. Itu agak berat, sepertinya agak berat. Tapi Arsenal diuntungkan di saat pekan depan. Itu saat Arsenal ketemu sama Forest, meskipun Arsenal kehilangan poin, City juga akan kehilangan poin gitu karena ketemu sama MU. ya, jadi memang agak diuntungkan sedikit, cuman eh, 6 poin ini belum aman, artinya Arsenal harus gimana caranya harus menjaga jarak aja, menjaga gapnya itu tetap bertahan di angka 6. Kalaupun kalaupun Arsenal gagal menang, setidaknya City juga gagal menang dan Villa juga gagal menang. Jadi
nggak masalah sih nggak menang, tapi yang penting yang tim lain juga nggak menang. Uh, Kemudian yang perlu disorot kemarin pertandingan kemarin emang Bournemouth sebenarnya sudah menghalalkan segala cara, bahkan Pep Guardiola juga sudah menghalalkan segala cara. Karena pas saya bicara Pep Guardiola dengan Bournemouth kemarin Semenyo ya, Semenyo sempat ditahan ya. Semenyo emang harusnya bisa gabung sama City lebih dini atau Semenyo harus pergi ke klub lain ya. Tapi sebenarnya ditahan dulu untuk melawan Arsenal agar setidaknya memberikan perlawanan gitu ya. Nah, memang berharap banget City itu berharap banget sama sama Bournemouth untuk mencuri 1 poin. Sebenarnya harapannya kalau menang susah ya mencuri 1 poin. Ternyata ternyata emang gagal. Arsenal lagi-lagi eh, nggak nggak terduga gitu ya ketika strikernya mulai buntu, kemudian pemain-pemain wingernya juga nggak bisa cetak gol. Lagi-lagi Declan Rice menjadi aktor ya. Setelah tahun lalu, musim lalu Declan Rice cetak 2 gol tuh jadi aktor, kemudian Arsenal kalah di laga berikutnya. Itu kalau tahun di UCL ya saat lawan Madrid. Tahun ini juga mungkin jangan sampai anti klimaks lagi. Ya, artinya Declan Rice ini memang jadi pemain yang sangat-sangat wow. Setelah minggu kemarin juga main jadi bek kanan mengejutkan seluruhnya, seluruh pemain ya, seluruh fans semua ya. Bek kanannya ini bahkan lebih jago daripada Sobo di bek kanan. Kemudian kembali jadi gelandang langsung kayak kalau saya lihat saya melihat sosok Rice bukan Declan Rice tapi kayak Frank Lampard muda ya. Jadi silahkan nanti bener apa enggak ya. Tapi saya melihat ada sosok Frank Lampard di situ. Tendangan jarak jauh, penempatan posisi yang sangat bagus. Kemudian memang dia menjadi saat ini yang diharapkan. Selama Rice fit sepertinya Ya. masih stabil. Konon katanya Arsenal sudah menyiapkan 20 juta pound sterling buat dikirim ke West Ham, Mas. Karena dianggap kemurahan harga Rice 100 juta. Ada, Jadi dikirim 20 juta ada. itu dalam rangka untuk membantu West Ham biar lolos degradasi gitu. Oke, Atau kan emang biar nambah-nambah West Ham beli siapa gitu kan. Konon. Ini konon ceritanya. tapi tapi kayak gini tuh emang gini nah, puncak klasemen tuh bisa bisa runtuh seketika tuh gara-gara kesombongan kayak gini ini nih. Tenang, tenang. Gajah nggak pernah sombong, Mas. Gajah nggak pernah sombong. Tapi memang Eh, sebagai fans bukan fans Arsenal kalau dilihat dari Big Six permainan yang paling stabil yang enak ditonton dan yang apa ya mainnya nggak gitu-gitu aja gitu ya selalu memberikan kejutan dengan banyak pemainnya. Kenapa saya bilang gini, coba ceklah di 3 atau 4 pertandingan terakhir atau bahkan 5, Eze nggak pernah dimainin gitu ya, terus oh kemudian iya, tiba-tiba Saka yang jadi asis corner gitu ya, terus Gabriel balik lagi gitu, pemainnya banyak banget. Dan kalau para manajer FPL juga bingung ini siapa yang akan cetak gol tuh susah gitu ya. Ya, iya. ya. Arsenal juga nggak bisa clean sheet. Artinya Arsenal sudah bukan lagi Arsenal yang solid banget, tapi lucknya emang lagi bagus banget ya. Gitu. Ya, ya. Apalagi mungkin nambahin ya Mas ya. Kalau lihat kedalaman squad kan sebenarnya dari ini malah dapat berita kan City kehilangan backnya kan. Si Ya, Ruben Dias di sama tengahnya dua. Antonio. Hmm. Nah, itu berkah sebenarnya. Cedera City itu berkah buat Arsenal di mana Arsenal malah kembali, Gabriel kembali, Saliba kembali, striker-strikernya kembali semua gitu kan. Walaupun Eze aja 3 pertandingan nggak main, bayangin kalau Eze udah mulai main. Mungkin nanti Eze main ketika lawan Nottingham Forest atau seperti apa. Kan orang gila, oh Eze kenapa nggak main? Odegaard sebagus itu, Mas. Aku pun juga bingung loh, ternyata Odegaard Eh, bagus. Eze nggak main bukan karena Odegaard bagus ya, tapi Eze nggak Kenapa? main karena Eze kalau dicek di defensive kontribusinya Oh ya, ya. nggak terlalu bagus gitu. Ya, Artinya betul, betul. Arteta ini memang pelatih perfeksionis itu. You Iya. nggak suka nggak mau defense meskipun kamu pencetak gol, tapi kamu defense-nya ogah-ogahan Defense. nggak Ya, dimainkan gitu ya. ya, Itu betul. memang sampai saat ini Arteta menjadi pelatih yang paling konsisten ya dibanding dengan beberapa pesaing-pesaingnya bahkan nantilah dibahas sama Mas Angga nanti ya. Silakan Mas Udin. Oke, Atau mungkin jangan-jangan nanti Eze dipersiapkan untuk membantai Liverpool kayaknya. Enggak. nggak tahu. Kayaknya fans hari ini semua fans sepakat kali ya. Arsenal Liverpool paling ideal adalah ya untuk menyelamatkan liga. Arsenal nggak boleh menang untuk menyelamatkan liga. Siap-siap. Nanti Liverpool datang dengan kepedean yang luar biasa karena kemarin Liverpool walaupun 2 kali imbang lawan Leeds, lawan terakhir kemarin lawan Fulham 2-2, tapi tetap aja permainannya lumayan bagus ya, lumayan bagus daripada permainan-permainan sebelumnya. Cuman kalau aku pribadi sih Mas sebenarnya kurang kurang srek ya. Kayak kemarin waktu lawan Wolves itu yang menang tipis 2-1 yang harusnya bisa
bantai-bantaian karena memang serangannya luar biasa. Cuman ya ujung-ujungnya cuma menang tipis 2-1. Jadi eh, menurut Mas Damas coba dengan tidak hadirnya Mo Salah ini apakah memang se apa ya ada perubahan yang signifikan terus kayak Words kemana akhirnya bisa cetak assist, cetak gol sebenarnya gimana Mas Damas? Menurut Mas Ya Damas? nggak bisa dipungkiri saat ada Mohamed Salah, ada Salah justru Liverpool salah. Sesimpel itu. Nah, Jadi tanpa ya, Salah si slot ini apa ya pakemnya jalan. Artinya mainnya lebih mengalir. Kemudian sebenarnya yang menurut saya agak sedikit aneh justru wing forward kanannya Liverpool itu lebih bagus kalau kaki kanan ternyata. Hmm. Sistemnya sistemnya slot itu nggak cocok dengan kaki kiri di wing forward kanannya. Makanya bahkan Frimpong dipasang di situ untuk ya crossing benar. crossing untuk cutback gitu ya. Eh, Jauh lebih greget daripada mengandalkan cut inside-nya versinya Mo Salah. Ini mungkin salah satu salah satu yang ada skemanya slot mungkin lebih bagus kalau sebenarnya kemarin ada gosip ya Semenyo ke mana ke Liverpool tuh City. ke Liverpool artinya Oh, sempat ada gosip Oh, seperti itu mungkin itu jauh lebih bagus daripada Mohamed Salah gitu ya karena emang butuhnya adalah kaki kanan kalau kita melihat ternyata terjawab sudah ya selama ini kenapa skema slot nggak jalan karena wing forward kanannya pakai kaki kiri itu nggak terlalu cocok menurut ya saya ya yang mungkin karena ada Ekitike, ada Isak itu ya. Jadi kan butuh supply ya. Karena sebelumnya betul kan pakai tren ya Mas ya, pakai tren di sisi kanan yang sering crossing-crossing segala macam. Cuman karena salah nggak bisa kaki kanan akhirnya ya butuh Frimpong itu juga mungkin solusinya ya. betul ini Frimpong emang jadi solusi jangka pendek artinya Frimpong kan bukan nggak 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 posisi idealnya bukan di nggak terlalu ke depan ya posisi idealnya kan di Ya, belakang dikit ya artinya memang wingback gitu ya tapi untuk saat ini Frimpong memang ketika dimasukkan membuat perubahan apalagi si manusia 150 ya berapa gue saya tanya berapa itu 120, 125, 120 125, 125, 120 125 juta ini cc. jauh lebih bagus kalau bermain free roll ya artinya Setuju. main nggak jelas tuh ke kanan ke kiri ke tengah gitu ya wah itu menurut saya bagus meskipun sebenarnya kemarin Liverpool golnya sangat-sangat dibantu VAR. Nah, ya tapi secara permainan aku setuju mas. Secara permainan memang udah lebih kolektif sih kalau nggak ada masalah gitu. Permainan lebih kolektif, kemudian si Wirtz juga jadi lebih free roll. Gakpo cuman kemarin mendadak kan pas lawan Fulham kan si Ekitike tiba-tiba cedera ya. Jadinya Gakpo di striker tuh agak kikuk aja sih kayaknya si Gakpo itu walaupun dia juga tetap bagus. Dan sebenarnya kemarin lawan Fulham itu layak menang. Seharusnya kan udah menang kan posisinya kan. Satu Ya, dua terus ya. karena Tapi menit terakhir golnya tapi itu Harrison nggak boleh gitu nggak fit boleh ya. ngomong gitu dengan striker Gakpo bagus nggak boleh ngomong gitu Kenapa? meskipun strikernya Liverpool Gakpo Liverpool tetap Gakpo harusnya gitu Ya nggak apa-apa. Tapi kemarin kaget loh tuh golnya si kan aku nonton juga kan. Tiba-tiba aku udah udah menang lah. Biasa Liverpool Dan udah lepas lepas jersey, ya kan? menit Iya. terakhir lepas jersey Iya. maka si Gakpo bekam di Haji Nawi. Dia bekam-bekam gitu kan belakangnya terus udah menang. Oh ini kayak khasnya Liverpool kan menit-menit terakhir menang kan. Ternyata si Harrison Reed atau siapa tuh golnya bagus Iya, banget. boleh wah Itu itu. gol Bagus banget tuh. terbaik. Itu pertandingan terbaik kedua setelah MU lawan Bournemouth ya. Itu bagus Iya banget betul. permainan. Karena Tapi MU Bournemouth lebih parah, lebih bagus lagi kemarin yang sebelum-sebelumnya. ya, tapi Iya, 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 minimal iya. Liverpool udah berkembang lah permainannya dua-dua kemarin. Malah yang jelek itu pas lawan Leeds itu di kandang sendiri kenapa 0-0. Ya itu Betul, nggak Ya, cetak ya, gol ya itu. itu. Terlalu terlalu sangat buntu disayangkan. depannya. Iya betul. Sampai mau disalib MU kan. Iya, Meskipun hampir. bagusnya hampir disalib. Hampir. Nanti saya bahas terkait dengan salib nyalip ini saya bahas. Iya oke Nanti ya. silakan. Sabar. Maksud, Mas Edo, dengan mulai stabilnya permainan Liverpool, kira-kira ada ketakutan nggak dari Mas Edo sendiri nanti lawan Liverpool itu? Jauh udah beda dunia itu kelingan satu dua Oh, tiga sama 45 wih, beda dunia. loh, ya, ini kan tetap Big Six kan, Iya tetap tetap fiksi. serem. Fiksi tapi selisih poinnya beda dan cara mainnya udah beda. Lihat tuh, cara mainnya Aston Villa itu udah rapi. Kemudian City juga udah rapi. Arsenal rapi. Cuma faktor keberuntungan atau faktor-faktor ya salah pasang pemain, salah ganti pemain kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau dilihat mainnya MU, mainnya Chelsea, itu tuh udah apa ya masih kurang stable aja sih kalau aku lihat mainnya Liverpool itu masih kurang stable ya makanya mereka berada di situ, berkutat di situ aja gitu. Diganggu Sunderland paling kayak gitu. Beda lah. Nggak ada takut-takutnya. Malah sebenarnya fan Arsenal tuh takutnya tetap sama City. Makanya cuman dengan gapnya 6 poin ini sekali lagi cukup santai lah.
misalnya kalah pun besok lawan Liverpool, habis itu kan City kalah lagi lawan MU. Tadi kan Mas Damas Ah, bilang. Jadi itu Eh, itu eh, benar eh, tuh. eh, Benar. eh, eh, eh. Benar. serunya di situ. Jadi, Ya, tetap jaga gapnya tetap 3 nanti gapnya. tapi aku merasa, nah, ini karena kita take ini kan sebelum lawan Arsenal Liverpool ya. Jadi aku Ya, merasa kemungkinan Liverpool akan dibalas sih. Maksudnya Arsenal bisa menang tipis lah, balik lah gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. ya. Dan Berarti aku khawatir bentar, berarti. berarti terakhir ini sebelum sebelum ke pertanyaan berikutnya, Mas Edo, skornya berapa nih Arsenal lawan Liverpool nanti malam? 1-0 lah, golnya Eberechi Eze aja udah cukup, tendangan Oke. bebas, gantiannya Angga? dibales tendangan bebas Eberechi Eze. Oke. Angga gimana Angga? 1-3 Mas Liverpool. Oke, oke. 1-3 Angga, 1-0 Edo. Mas Edo terlalu pesimis ya. Main di kandang cuma Iya, bisa cetak satu gol aja. pede aja. Kan Ya, mimpilah setinggi-tingginya dulu ya kan? betul. Padahal Liverpool Liverpool lebih, karena pertahanannya memang keropos banget sih Liverpool sih, beneran pertahanannya parah sih. Liverpool Oke lah. cetak kebobol 2 gol di 2 pertandingan terakhir. Iya makanya kurang. Arsenal berapa gol? Ya selalu kebobol juga sama. Nah, Kan, aku, Mas Damas tadi nanya Mas Edo, nanya aku. Sekarang Mas Damas berapa skornya? ayo. Yang mana? Arsenal Liverpool. Iya dong. Itu 0-0 pertandingan boring nanti. Serius, boring pertandingan nanti. Itu yang besok ya. Maksud saya bukan malam ini, besok. Itu dua tim sama-sama Arsenal. Arsenal sebenarnya bukan masalah ingin menang atau enggak. Arsenal itu hanya menginginkan gap jaraknya tetap ada. City menang, gapnya tinggal 3. Itu kan ya. Dia akan menambah gap 1, 4. Ketika 4 ini dipegang terus sampai akhir musim, nanti Arsenal kalah pun sama City di kandang City masih +1 gitu. Artinya Arsenal akan unggul 1 poin di akhir ketika dia bisa menjaga minimal 4 poin. Itu sih maunya Arteta sih seperti itu. Ya, Oke, Arsenal bisa oke, ngalahin oke. semuanya. Tapi Arsenal lupa, Arsenal tuh masih belum ketemu MU juga masalahnya. lu Yes, pokoknya itu. Iya. lu dengan MU terus pokoknya. dengan pekan depan MU bisa menang lawan City itu, ketemu MU kita kasih, mau menang MU juga gak apa-apa. Yang penting MU bisa menang lawan City. Ah. Oke deh, kita bergeser lagi. Berita mengejutkan dari IPL kemarin, dari Big Six, salah satunya Chelsea sama MU, yang mana tiba-tiba itu Enzo Maresca dipecat. Terus selang beberapa hari, berapa apa nggak sampai seminggu ya mas Ya, kalanya. Nyampe, semingguan. nyampe. Ya. Nggak nyampe, Dari tiba-tiba DPR, DPR. Amorim, Amorim juga dipecat. Ntar aku ngomongin Maresca dulu. Ini seberapa parah sih Chelsea? Menurutku ya ya BB aja kok, masih oke-oke aja. Slot aja itu ya yang tersiap-siap, harusnya dia yang dipecat malah si Oh, Maresca sama Amorim. enggak. Maresca itu eh apa ya, harapannya tinggi, harapannya City itu City Chelsea itu berada di 1, 2, 3 ya, artinya menjadi pesaing kontender juara gitu artinya. Terus ternyata Maresca bahkan si Chelsea ini justru bersaingnya nggak sama City sama sama Arsenal, Sana. sama MU justru malahan ya, padahal MU itu peringkat 14 itu artinya sangat sangat wow banget gitu ya. Pastinya memang Maresca emang emang layak untuk di Layak. karena emang pemainnya banyak, bisa beli siapa aja. Mariskanya sih kebangetan ya, dia nggak beli pemain yang siap pakai gitu ya. Artinya kalau Iya. dulu ya Chelsea itu kan kalau beli kan bintangnya Leverkusen Michael Ballack gitu ya. Terus Nah, nah, dia nyari XX yang jos itu kan ada Essien, Makalele gitu ya. Dia ada pemain-pemain yang emang sudah pasti jadi gitu ya. Sementara di musim ini meskipun duitnya bergelimang harta, dia belinya pemain tanda kutip, pemain muda lah, pemain inilah gitu ya. Bahkan sampai Garnacho masuk, kemudian si strikernya juga semua dibeli, coba dibeli semua. Yang paling parah kan striker yang jadi primadona Liga Liga Inggris ya, si Delap itu kan kemarin sebenarnya jadi rebutan. Delap itu kan jadi rebutan banyak klub sebenarnya waktu di Ya. Ipswich ya, klub sebelumnya itu semuanya berebutan dan memilih Chelsea karena Chelsea menjanjikan sesuatu gitu ya, menjanjikan posisi line up, kemudian menjadi goal getter utama. Ternyata zong banget nih, artinya wah ini jadi Maresca akhirnya kebingungan, taktiknya juga banyak banget yang gagal. Dan memang Chelsea harus harus Chelsea nggak bukan Chelsea yang seperti ini. Chelsea memang butuhnya instan. Chelsea nggak mau terlalu banyak proses. Nah, kebetulan lagi belum belum lagi dikompor-kompori yang jadi masalah kenapa Maresca itu out setelah gosip untuk menjadi penggantinya Pep Ya. mencuat. Itu yang jadi wah, masalah. Sebenarnya apakah ini juga ada peran peran City sendiri. Jadi daripada nanti
harus di akhir musim harus ribut sama Chelsea, Pep Maresca nggak dilepas, ya emang saat tepat ini Maresca mundurkan diri. Kalau bahasa di Chelsea kan Marescanya mundurkan diri ya, bukan dipecat ya. Ya, ya, mutual mutual termination lah. Ya, jadi Tapi makanya alasannya sama-sama juga oke aneh gitu. sih. Apa? Kalau Sama-sama oke ketika saya mundur aja lah, saya dipecat gak apalah gitu. Oh, karena baik-baik saja gitu. karena menurut aku alasan alasan pemecatan atau mutual terminationnya Maresca ini agak agak apa ya, agak sepele menurut aku sih. Maksudku kan ya aku dengar kan baca-baca berita semuanya kan gara-gara dia mainin pemain yang sebenarnya nggak boleh main menitnya gitu kan, karena mereka punya departemen kesehatan atau apalah medisnya yang ini bolehnya main maksimal berapa menit, tapi Maresca maksa. Itu kan kejawab tuh yang membuat kelihatan Chelsea kok sering gonta-ganti pemain, masang ini, masang Ya, itu, rotasi, tapi ternyata berarti ada intervensi-intervensi dari departemen kesehatannya ataupun mereka kan punya banyak ini ya, apa namanya, sporting director gitu kan. Nah, jadi kayak banyak intervensi yang membuat Maresca merasa kayak, wah, dia nggak nyaman aja kok banyak intervensi gitu. Tapi menurut aku tuh sepele sih. Mungkin lebih karena tadi benar kata Mas Damas, ada alasan lain di mana ya siapa tahu memang dia diproyeksikan untuk berpindah gitu kan. Langsung sekarang kan lagi merasa wah nih kemana nih gitu kan. Harus keluar mau kemana nih ke City atau malah jangan-jangan ke MU yang juga langsung Nggak, mencat nggak, nggak, pelatih nggak. juga, itu yang bakal seru Nggak, tuh nggak, nanti. nggak, nggak, nggak. Gitu kan MU, oke sebenarnya. oke MU bukan Maresca yang dicari, bukan, bukan. Itu. oke oke. Kalau Maresca sepele ya masalahnya menurut Mas Edo. Kira-kira kalau menurut Mas, masalahnya Amorim ini sepele gak sih buat Oh, MU berat. sampai dia dipecat? Sebenarnya Masalah berat. Amor ini Berat, berat. Masalah Amor berat. ini berat. Jadi Bukannya manajemen Mas, malahan manajemennya yang kacau. eh, Kenapa kalau malah Amorim? kalau sebagai fans fans MU ya sebenarnya kecewa, ada kecewa. Artinya Amorim menjanjikan perubahan. Tapi kalau kita cek lagi setelah awal saat Amorim pecat saya kaget. Saya sedikit wow ngawur ini gitu. Tapi setelah saya cek lagi, Amorim masuk MU dipegang Ten Hag, ya kan? Coba di refresh ke belakang. Pegang Ten Hag posisinya 12-13 peringkatnya. Hampir gugur di seluruh kompetisi kecuali Eropa. Kemudian Amorim masuk di pertandingan pertama langsung menggebrak dengan gol yang sangat luar biasa. Dan di pertandingan 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya kalah. Mencetak gol tapi selalu kebobolan lebih banyak. 2-3, 1-3, 1-2. Skemanya nggak jalan. Skema 3-4-3-nya nggak jalan. Dan setelah itu Amorim membeli pemain. Dikasih dana tidak terlalu banyak. Pemain nggak terlalu banyak yang mau gabung. Ada yang bergabung namanya Dorgu. Pemain Dorgu dibeli seharga, nanti silahkan diralat saya Dari harganya lupa, Lece, dari Lece ya. 30 juta. Kalau nggak salah 30 Lece. juta. Lece ya. Nah, ya, bahkan boardnya Lecce pun juga bingung. Kenapa ada yang berani nawar 30 juta? Ya udah, tapi mereka kan nggak mau ya ngomong gitu. Seolah-olah ngomong, ya udahlah 35 lah, 40 lah gitu bahasanya gitu ya mungkin pas tawar-nawar. Dan mereka tuh dalam hati udah ngomong, ngawur nih padahal aku cuma mau jual 5 gitu ya. Nah, akhirnya Dortmund masuk ke MU sampai akhir musim yang terjadi. MU pertandingan final melawan Spurs penentuan, MU gagal waktu itu dan MU gagal seluruhnya. MU peringkat berapa? Ditinggal Ten Hag peringkat 13 dan di tangan Amorim MU peringkat 14. Cuma selisih satu strip Di dari bawah. zona degradasi. Nah, ini nggak bisa tolerir ketika musimnya sudah mulai baru, pemain semua dikasih, ada Cuna, ada Mbumo, ada Sesko. Sesko. Itu pemain-pemain buat saya sih itu permintaan Amorim. Dan apa yang terjadi? MU sekedar untuk naik ke posisi 4 punya beberapa kali kesempatan gagal terus. Gagal terus. Saat dia masuk masuk posisi 4 gagal, 4 gagal, 4 gagal, 4 gagal. Ini mental. Ini mental. Terlebih lagi yang paling parah, Amorim masih mau kerja di situ. Tapi Amorim banyak bicara. Dia bahkan ngeritik juragannya. Ya kacau. Wih, Saya pun sendiri kalau dikritik dengan bahasan dikritik di luar kayak gitu, saya setuju sama Wayne Rooney ya. Amorim siapa? Track recordnya apa? Di Sporting juara apa? Sporting kan Liga Portugal, artinya tidak seperti Klopp, tidak seperti Pep Guardiola. Bukan, Amorim belum belum bisa menyamakan. Beda case kalau Amorim dari Liga Jerman atau dari Real Madrid membawa UCL atau Bayern Munchen juara UCL silahkan. Amorim baru juara di Portugal. Itu pun tanda kutip ya di Portugal kan ya. Porto, Benfica sama Sporting kan gantian ya, gantian juara. Grade-nya beda ya. Iya, grade-nya beda, nggak bisa disamakan. Dan kalau Amorim dipecat, ternyata setelah dicek lagi, Amorim peringkatnya sama musim lalu itu nggak jauh beda loh poinnya, cuma terpaut 4 poin ya. Sama musim dengan pertandingan yang sama sebelumnya cuma terpaut 4 poin. Artinya
bahaya sekali. Bahkan peringkat 13 pun saat ini kalau misalnya MU kalah 2 kali, itu sudah masuknya ke zona 10 plus lagi loh. Nggak zona 6, 7, 8. Jaraknya sangat tipis. Jadi emang kalau Amorim dipecat, memang. Karena selain dia bikin masalah, timnya juga nggak oke-oke banget. Jadi kalau you nggak terlalu oke, nggak istimewa, jangan terlalu banyak omong. Karena Amorim kalau dicek setelah kalah, kalau habis kalah, dia selalu beralasan. Banyak banget kalimat-kalimat post conference saya yang sangat wow banget. Amorim jago bicara, dan menurut saya emang nggak ada perbaikan gitu ya. Kalau kalau saat ini yang berkembang kan banyak banget pelatih yang interim yang akan nanti malam kan si Fletcher ya. Ya Fletcher kan cuma jaga Aja. nggak pendek aja nih. Siapa yang harus sampai akhir akhir musim siapa ini? Yang paling santer kan emang si Ole ya. Ya diakui nggak diakui, justru skema Ole jauh lebih bagus daripada Amorim sejauh ini gitu. Tapi Oleh sebagai Apa? caretaker Mas kalau nggak salah bukan sebagai manajer masih caretaker kan? Ya caretaker sampai akhir musim aja. Ya berarti kan itu masih rencana jangka pendek kan sampai cuma Oh sementara betul, doang. betul. Ole emang paling bagus, jangan nggak usah dikontrak. Dulu Ole on fire ketika dikasih kontrak dipermanenkan langsung keok. Mas, aku tadi tertarik dirimu bilang kalau Amorim itu diberikan segalanya termasuk Sesko. Tapi yang aku dengar tuh sebenarnya Amorim nggak minta Sesko, Mas. Minta Amorim siapa? minta Watkins. Yang Jadi dia tuh Watkins. infonya yang aku dengar Amorim tuh minta Watkins, tapi nggak dikasih, dikasihnya Sesko. Bukannya Ya, Gyökeres. ya itu dia yang Oh iya benar. iya iya Gyökeres, tapi Forum opsi itu keduanya mintanya Watkins. Gyökeres, setuju. Makanya kenapa Watkins tuh sempat digosipin juga sama Arsenal, tapi ternyata opsi pertama Gyökeres, kedua Watkins. Nah, Sesko tuh ya udah kegocek Arsenal aja kalau ketemu dia. Tapi intinya sebenarnya bukankah kalau dirimu bilang memang prestasinya nggak bagus, jelek secara data dan lain, tapi permainannya sudah membaik Mas gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan aku alasan kuat apa gitu yang membuat Membaik, pecah. membaik gimana Mas? Membaik gimana Mas? Coba dicek Membaik lagi. dari 14 ke 4 itu Nah, loh. Dari ke Gini, gini, enggak. gini, gini. Maksud aku cara mainnya Ten Mas. Hag, Cara mainnya. enggak. Ten Hag sebelum musim terakhir itu Ten Hag itu runner up, nomor 3, nomor 4 UCL. Standarnya MU itu kayak gitu. Jelek-jeleknya Ten Hag. Ten Hag paling jelek cuma musim terakhir di musim ketiga kalau nggak salah. Itu emang baru kacau. Pemainnya baru ribut sama pemain. Dia nomornya 3 sampai 10 plus. Tapi Ten Hag itu nomornya masih di atas 6 terus. Ini MU yang dipegang Amorim ini tidak pernah masuk ke 4 besar. Tidak pernah. Jadi MU itu masuknya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apanya? Ini MU, bukan Everton. Ya, cuma kan harapannya gini Mas, harapan ketika ketika ditinggal Bumo, Diallo, Nah, Jokowi, itu loh. itu malah sebenarnya ngelihat sudah mulai kelihatan fondasi yang mana, wah ini ketika pemain itu balik jadi bagus gitu, dan Hmm, backnya pun juga pada cedera kan. Tapi ya, dengan gini Mas, dengan pemain seperti itu di 3 atau 4 pertandingan terakhirnya Amorim, menurut aku dari sisi tenis itu nggak layak. Tapi memang kalau kalau yang dipecat itu gara-gara omongan dia juga kan. Sekali lagi ini mulutmu harimau kan, baik Maresca maupun Amorim Ya, kan. setuju, Amorim setuju. merasa, kalau aku lihat sih, core masalahnya adalah Amorim tuh pengen, wah oke, dia nggak mau mikirin tuh pemain yang dari Afrika balik, tapi dia mau mikirin gimana cara, tolong dong nih bursa transfer udah dibuka, aku butuh pemain ini. Nah, tapi kayaknya menurut aku ya si Wilcox atau si siapa namanya satu Komar Bereda itu nggak kayak yaudah yuk duduk bareng yuk kita diskusi yuk kamu butuh kayak gimana harga seperti apa tapi nggak kayak ya udah kamu main aja dengan ada apa adanya atau memang sengaja di framing biar ya udah biar nggak betah dan Amorim pun juga memang udah pengen keluar gitu dari kemarin-kemarin itu bikin aku aneh mas keterbatasan loh Amorim mas. Eh, Keterbatasan juga nggak juga ya. Pemain MU ini kalau dengan skuad yang saat ini gitu ya, nggak terlalu buruk-buruk juga. Skuad MU kalau cuma bertengger di peringkat 6 atau 7, Ole juga peringkat 7 dipecat gitu loh. Si Van Gaal juga peringkat 7 dipecat gitu, Mas, dengan tapi pemain yang apa yang sama. lo harapin, apa yang diri Muhammad harapin dari Dorgu dan Dalot di sisi sayap flank itu ya? Oh, permasalahannya adalah Amorim sudah tahu kualitas mereka di situ. Itu jadi pilihan utama, tidak ada perbaikan di bursa transfer. Tidak ada, Mas. Di saat kemarin, bursa transfer yang kemarin itu, Amorim bahkan tidak memasukkan nama wingback. Dia cukup dengan Dorgu, dengan Itu tadi Luxor. salah dia juga dong kalau kayak gitu. Betul, dia terlalu fokus untuk menyerang aja. Kan lucu, pemain wingback kanan kita dengan formasi 3-4-3 itu adalah Amad Diallo. Yang sebenarnya adalah, kita tahu, dia adalah bukan wingback, tapi wing forward gitu kan ya. Terlalu Hmm. ofensif gitu ya. Dan paling parah adalah kemarin sebenarnya ada gosip yang ini, semua orang juga udah tahu, sebenarnya banyak yang mengkritik Amorim untuk tidak menggunakan 3-4-3 dengan skuad Oh yang ya, ada sekarang. ya, ya. Udah pemainnya habis-habisan, Amorim sangat keras kepala untuk pakai 3-4-3. Tolonglah, pemain udah habis nih.
nggak bisa pakai 3-4-3, nggak memungkinkan nih, tolong ganti pakai 4 back. Tujuannya apa? Biar stabil. Kan gitu ya bahasanya. Kalau pelatih ke kehabisan pemain, mungkin Amorim sangat perfeksionis dengan 3 backnya. 3-4-3 adalah pakem ya dengan gugat. Tapi kalau pemainnya habis, coba dicek Arsenal. Saat Odegaard tidak ada, cedera, Eze tidak terlalu bagus di posisi itu. Eze bahkan mainnya nggak di tengah loh, agak Hmm. ke sayap-sayap gitu loh. Jadi kayak main di tengahnya malah dipakai Zubimendi gitu ya. Jadi mereka ada sedikit oke lah, ada sedikit perubahan. Kalau Amorim enggak, Amorim tetap pakai 3-4-3, main dipaksa lari, main dipaksa pressing, dan pemain dipaksa bertahan dan menyerang di saat yang sama. Berat banget itu. Tapi aku melihat ada data unik sih. Ini aku nggak tahu ya, ini mungkin udah pernah dibahas belum. Kan tadi bener dirimu bilang Amorim ngotot pakai 3-4-3, tapi ternyata ya aku baca ini Fatma mungkin bisa dikoreksi. Pas lawan Wolves, MU pakai 4-3-3 loh, Mas. MU lawan Wolves pakai 5 formasi, Mas. Pakai empat Iya, tiga tiga, pakai tapi tiga awalnya empat 4 tiga. 4 back awalnya. Awalnya Ya. 4 back. Dan apa yang terjadi di menit 60? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Amorim mengganti pemainnya. Dia udah tahu kan 4 back jauh lebih bagus sampai Iya. menit 60. Tapi yang terjadi adalah Amorim menarik pemainnya dan mengganti menjadi, kalau nggak salah, saya lupa lawan Wolves itu yang ditarik Casemiro atau apa, saya lupa. Sehingga eh, pemainnya itu Wolves akhirnya kita kacau lagi. Setelah ditarik dari 4 back jadi 3 back lagi, itu kacau balau diserang terus sampai akhir. Euro masuk. Ya, Euro masuk. Yes. Kan maksudku, tapi maksudku aneh aja gitu. Maksudku 4-3-3 sebenarnya udah sempat bagus. Apa mungkin sengaja Amorim ini? Aku juga bingung sih. Apa Ini memang masalah sengaja? track, masalah ini ini DNA saya, DNA 343 itu DNA Amorim. Oh, jadi ketika 4-3-3 udah bisa menang, malah dia balikin lagi 3-4-3 biar Yes. terbiasa gitu. Dan jadinya imbang loh kemarin. Iya, Empat makanya. empat. Iya. Aneh. Karena Itu habis itu di itu pertandingan bahkan berikutnya, saat kita pakai 4 begitu back, lagi. Hmm. saat pakai 4 back, lawan tuh nggak bisa ngapa-ngapain, bola kita kuasai. Jadi Hmm. ada serangan pun tidak terlalu berbahaya. Saat penggunaan 3 back selesai, Hmm. udah kacau balau tengahnya sudah capek banget. Karena emang kalau lini tengah pakai 3-4-3 itu, Amorim harus punya 2 gelandang segar baru, harusnya kan seperti itu. Hmm. Nggak bisa kalau mainin Casemiro sama Bruno atau Casemiro sama bahkan Ugarte gitu ya. Waduh, jauh banget tuh gapnya tuh. Coba kalau kita punya Declan Rice misalnya gitu, sama Bellingham. Nah, Bellingham nggak apa-apa mainin 3-4-3. Karena emang dua ini emang jago, satunya defense, satunya serang gitu ya. Kalau ini nggak bisa. Hmm. Bebannya nggak ada. Itu kalau saya sih Amorim dipecat ya tidak ada yang lebih besar dari nama klub itu sendiri gitu. Nggak Yes. masalah. Nggak masalah. MU tetap MU. MU jauh lebih besar daripada siapapun itu. Bahkan Cristiano Ronaldo pernah keluar dari MU dengan gelar pemain terbaik dunia. Nah, Bahkan David Beckham out dari MU dengan Ya. wow banget ya. Semua orang tahu paling paling famous gitu ya David Beckham. Out. Ruud van Nistelrooy ribut. Ya. Gara-gara dia nekel Cristiano Ronaldo kalau nggak salah. Jadi Van Nistelrooy itu dikeluarin gara-gara dia nekel Cristiano Ronaldo waktu itu. Jadi waktu latihan anak muda kakean polah gitu Ronaldo, anak kesayangannya Ferguson umur 17 tahun 18 tahun ditekel sama sama Rizvan Nistelrooy karena dia terlalu banyak bawa bola. Waktu itu emang bawa bola masih tidak banyak disukai ya. MU masih main cross-cross itu ya. Itu kemarin langsung di-kick gitu Pak Van Nistelrooy dibuang ke Madrid itu aja. enggak. Sama Mas Damas, aku pengen tanya, menurut Angga sama Mas Damas, Amorim itu pelatih bagus atau enggak? Karena Pep Guardiola aja bilang dia pelatih bagus loh. Ya, kalau Pep bagus Guardiola ngomong pelatih bagus. Iya, potensial dia pelatih bagus si Aku Amorim. nggak setuju sih. Mas. Kalau aku nggak setuju ya. Maksudnya Amorim itu kita belum bisa menilai seseorang itu atau seorang pelatih itu dalam waktu yang singkat gitu. Apalagi pencapaiannya si Amorim di Sporting dulu ya cuma ya benar yang dikatakan Mas Damas tadi kan itu cuma segitu aja gitu. Jadi belum bisa. Aku malah makanya aku kadang nggak kemarin kayak kaget aja ketika Amorim dipecat tuh harusnya jangan dulu. Maksudnya kasih waktu lagi lah. Erik Ten Hag pun juga nggak cuma berapa 3 tahun kan ya. ya kita Hmm. tahu. Musim ya. Nah, paling Ya. nggak gitulah. Paling nggak 3 musim dulu lah kita lihat. Tapi Erik Ten Hag 3 musim mendapat 2 piala loh. Ya lah. Ya kan siapa tahu nanti di tahun ketiga itu langsung 4 piala gitu kan siapa tahu nggak ngerti kan. Amorim untuk masuk ke 4 besar tidak mampu loh. Ya kan, Erik tapi Ten lucu Hag, Mas. Sorry Mas, kalau dirimu bilang Amorim 4 besar nggak mampu tuh karena dia tuh dari tengah ketemu ke tengah loh Mas. Dia kan masuk tengah musim, ya musim lalu. Kemudian setengahnya. Nah ini kan belum ada setengahnya lagi Mas. oh enggak. Amorim setengah musim lalu mungkin kita lupakan peringkat 14-nya. Jadi Ya. Amorim musim lalu itu tidak memperbaiki apapun. Nah Dari ini baru peringkat setengah 14 musim jadi juga. 14. Ya berarti Setengah baru setengah musim, musim dong. Iya baru setengah. setengah musim ini Amorim gagal untuk sekedar masuk 4 besar.
sampai Yuk, 21 pertandingan tidak sama sekali nggak bisa. Ya, tapi kan dengan pemain yang seperti itu. Lah iya salah sendiri dia mas. beli pemainnya kacau balau. Ya, berarti diakui kalau sebenarnya itu bukan cuma kesalahan Amorim dong, manajemennya juga nggak beli pemain. Ya Lah maksudnya Amorim tidak meminta, sebenarnya yang jadi masalah adalah satu-satunya yang menyelamatkan karir Amorim sampai dengan peringkat 6, peringkat 7, peringkat 8, siapa yang menyelamatin Amorim itu? Tahu nggak siapa? Lamens. Siapa? Lamens. Saya Lamer. Itu kalau Akhirnya pakai punya Bayin kiper. Amorim Lamet Yamal. mainnya sangat sangat gila tuh. Dia mainin Bayindir berapa match tuh? Iya, 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 iya. Itu itu masa sih dia nggak sepanik itu udah tahu Onana dan Bayindir di setengah kompetisi, setengah musim se se sezong itu dia masih di awal musim masih tenang banget tidak segera mendatangkan kiper. Ini Hmm. kan jadi lucu. Dia mendatangkan kiper di last minute tuh. Kacau balau lagi kan. Berarti menurut kamu Amorim bagus atau enggak? Pelatih bagus atau enggak dari sisi strategi dan lain-lain racikannya? 3-4-3 dia ngotot gitu tuh bagus enggak? Amorim bagus kalau eh, dikasih dana berlimpah. Nggak bisa dia kalau pakai pemain saat ini. Nah, itu makanya Tapi kalau sekarang aku enggak tanya. tujuannya kalau kalau cuman peringkat 4 ini kan selisihnya si MU sama Liverpool ini kan Liverpool peringkat 4 nih ya kan. Selisihnya kan cuma 3 poin gitu loh Mas. Maksudnya kan enggak bisa jadi patokan banget gitu loh. Apalagi Loh, dia cuma setengah musim gitu loh. Mas Iya, Angga, iya. Dia belum MU selesai. itu harusnya sudah nyalip Liverpool dari pekan ke-10. Oh, baru mau pemain Karena gitu MU kan. sampai Mentang-mentang menang karena 2-1. enggak, karena Liverpool sampai dengan pekan 15 itu buruk banget. Itu harusnya dipecat juga pelatihnya saat itu. Nih. Di, Sekarang aku tanya. Oke, oke. Sekarang aku tanya sama Mas Damas. Menarik pertanyaanku. Kadang aku kan bicara cocokologi ya. Aku merasa misalnya, oke lah pelatih penggantinya MU siapa kalau mungkin pilih oleh dulu gitu kan, nggak buru-buru. Beda dengan Chelsea kan, Chelsea langsung nunjuk senior. Tapi kalau si MU mungkin caretaker. Pertanyaan aku ke Mas Damas, kalau misalnya Ruben Amorim itu kan udah digadang-gadang bahkan sama Pep Guardiola bilang kalau dia tuh bagus. Pertanyaan aku, kalau misalnya Amorim ke Manchester City dengan didukung duit banyak, pemain bagus, Semenyo baru join. Amorim di situ bisa sukses nggak? itu City dilatih Eddie Edowe pun juga runner up memang. Serius. Itu City pemainnya kayak saat-saat ini dilatih pelatih mungkin Di Matteo atau bahkan Michael Carrick dengan komposisi pemain yang diwariskan Pep ini, peringkat dua adalah hal mudah. Tapi Hal menurut kamu mudah. mungkin nggak Amorim ke City? Amorim ke City mungkin bisa Iya. jadi. Iya, karena kalau dari aku sempat ngobrol tuh sama Mas di grup juga kan. Sebenarnya cocokologinya bisa jadi malah Maresca ke MU. Nggak mungkin. Maresca ke MU karena Nggak kenapa? mungkin. Karena Omar Bareda dan si Wilcox tuh ex jebolan City semua. Dia udah mengenal Maresca juga. Ditariklah Maresca ke situ. Nah, kemudian buru-buru lah. Oke, udah biar langsung gantian nih City bales nih. Oh, lu ngambil orang-orang jebolan City nih. Gue tarik Amorim lu ke gua gitu. Penentuan pelatih MU itu pakai Dewan Suro, Mas. Waduh. Tapi Nah, kelamaan sih. Kalau Dewan misalnya Suro, Maresca di awal musim Malah depan, kelebih. itu kelamaan sih. Dewan Suronya tahu nggak siapa? Coba. Loh. Simbah. Timba, Harus pakai restu Simbah dulu. timba iki. Coba Jim. Ferguson. Oh, Simba Ferguson. Bergi. Iya, nggak bisa. Maresca nggak masuk, Maresca. Alah, Yang Nah, Mas, Simba juga kira-kira Mas Damas kira-kira siapa? Siapa yang kalau layak? Yang jangka pendek, benar-benar layak jangka oke. pendek. Jangka pendek itu jelas. Yang paling pas saat ini jangka pendek yang sudah mengetahui klub memang Ole Gunnar Solskjaer ya, paling tepat dengan Ya. harga murah. Bahkan Ole yang terjadi saat ini yang dikomentari oleh jangan pikirkan gaji, jangan pikirkan kontrak, jangan pikirkan apapun itu. Saya datang untuk memberikan apa yang saya bisa untuk MU. Ini DNA MU banget itu ya. Tanpa pamrih itu, bagus Aku banget. yakin oleh ke MU. Yakin, Aku enggak. yakin. Tapi untuk jangka pendek loh ya. Atau Jangka nanti pendek. yang terjadi Fletcher akan didampingi Carrick gitu ya. Nah, tapi nanti untuk selanjutnya setelah setelah mungkin nggak sampai akhir musim ya, mungkin pekan-pekan ke 30 atau 33 itu sudah diumumkan siapa pelatih MU untuk musim depan. Itu kalau saya pelatih MU musim depan, siapa yang jadi pelatih MU, pilihannya mengerucut ke satu nama, Gareth Southgate. Itu pilihan 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 manajemen MU. Sumpah, kalau Gareth Southgate mending dari sekarang aja sekalian biar dibully. Biar Pilihan manajemen dari MU ya, Gareth Iya, Southgate. Nah, betul. pilihan dari Mas Damas. Oh, kalau saya sih Nah, pada prinsipnya buka pelatih yang rancak gitu ya. Kalau aku lebih ah, suka kita ambil si Simone Inzaghi. makin. Ofensif gitu loh mainnya. MU tuh
saatnya saat main offense juga sama main defense parah gitu. Menurut saya nih. Ya, tapi bisa juga sih karena Simone Inzaghi di Al Hilal mungkin sementara keluar dulu baru nanti masuk lagi ke Ya, Real Madrid bisa Tapi juga. sih enggak, kayaknya enggak. Itu kemen harapan ya. Kalau kalau ya, kalau ya. kalau yang terjadi saat ini saya membaca manajemen MU, Ah, kayaknya Southgate yang masuk. Tapi kalau misalnya Maresca gimana Mas? Enggak cocok. Nggak cocok. DNA-nya enggak cocok. DNA-nya nggak cocok. Maresca mau loh main 4 back. Enggak cocok dia enggak ada DNA MU. Udah ada DNA MU tapi si Omar Bereda sama Wilcox orang City semua. Sampai Ada. atau nggak ada statementnya Nicky Butt bilang. Nicky Butt bilang kalau nanti MU nunjuk Maresca, maka Nicky Butt akan lepas tiket musiman dia untuk dia lepas ke orang. Jadi dia nggak akan nonton MU lagi. gua mau nonton. Nicky Butt, legend. Dia nggak terima Setuju. kalau pelatihnya MU adalah si Sama. Maresca. Kalau Pep Guardiola sama Maresca jadi pelatih MU, saya juga akan melepas tiket terusannya. Kamu nggak punya. Nonton nonton MU-nya saya lepas semua nonton MU-nya. Kan gitu kan sama. Sebenarnya Nggak mungkin. sebenarnya Niki Bat itu Mas Damas. Iya. Sebenarnya itu Baca. omongan saya diganti aja sama Nicky Butt. Iya, iya, Iya betul iya. betul. Oke Saya nggak punya tiket. Ah, oke. Oke, kita sudahi saja episode kali ini. Kita nanti di episode selanjutnya kita coba bahas-bahas transfer juga ya Mas ya. Kayaknya kan Ya, lagi rame juga nih. tapi Semenyo hmm, udah udah confirm ke City. aku prihatin sih sebenarnya sih. Tahun baru rame-rame pelatih baru gitu kan. Jadi ya semoga sih aku berharap jangan dijadikan hobi aja sih. Pecat pelatih cepat gitu kan, ganti gitu tuh sedih sih ya. Sebagai fans Arsenal, Liverpool sama City kan merasa ini kok semacam modern football kayak nggak percaya proses gitu kan. Apapun tuh proses juga penting sih. Ya daripada nggak dipecat-pecat, nggak juara-juara, ya. Oh Mari beda Ya, ya. gitu. aku setuju sama Angga. Nah, itu loh sekalian. Oke, Bursa transfer oke. terkini, bursa transfer terkini ada apa aja nih? Ya mungkin Next Semenyo yang lagi time. rame Semenyo. Berapa? Minggu depan kita saatnya bahas bursa transfer dan juga kemungkinan-kemungkinan transfer. Jangan lupa untuk tetap bersama kami. Silakan Ya, ya. disampaikan aja nanti. Next Ya, time. nanti kita spill-spill lah ya. Ya, Semenyo yang lagi rame sekarang ya, udah ke ini dan Wih juga Gehi, katanya ke City, ya Gehi, juga ke ya itu City. yang ini patah hatinya Liverpool kayaknya nanti, tapi nggak tahu lah nanti kayak MU gimana. beli siapa MU? Oke, apa? MU beli siapa? Greenwood. Sama Rashford balik. Rashford balik. Sama Greenwood. Ah, wah, parah, parah. Oke, oke, oke. Thank Oke, you teman-teman semua yang Nasib, masih nasib. mendengarkan. Terima kasih banyak Mas Edo, Mas Dama. Terima kasih banyak waktunya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Nonton terus, ngobrol terus, bola bola terus. terus. Sampai jumpa. Amorim. Semoga sukses Amorim. Ah.